Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Keuangan Publik dengan dosen pengampu Dr. Leili Erina MSI. Sebelum ke jawabannya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Bella Oktasilvia, yang kedua saya sendiri Evan Setiawan, yang ketiga Muhammad Aditya Chandra, yang keempat Muhammad Khairi Rizkiullah, yang kelima Nike Indasari. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keuangan negara. Jika dilihat dari sisi teori, bisa mengandung beberapa pengertian. Tetapi pengertian yang diuraikan dalam bahan ajaran ini dibatasi pada pengertian-pengertian seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Sesuai dengan yang diuraikan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Kemudian, dalam penjelasan undang-undang tersebut dapat diuraikan secara lengkap bahwa yang pertama, objek dari keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal dan moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua, subjek keuangan negara adalah seluruh objek keuangan negara yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan badan hukum publik lainnya. Yang ketiga, menurut prosesnya, keuangan negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dimulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai dengan pertanggungjawaban. Yang keempat, tujuan seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek keuangan negara tersebut dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Tugas dan fungsi pemerintah. Sesuai dengan pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disingkat dengan BPKP. BPKP mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsinya, yaitu 1. Perumusan kebijakan nasional, pengawasan inter terhadap akuntabilitas keuangan negara atau daerah, dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dan presiden. Yang kedua, pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, akuntabilitas penerimaan negara atau daerah, dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara atau daerah, serta pembangunan nasional dan atau kegiatan lain di seluruh atau sebagian keuangannya. Yang ketiga, pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara atau daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Yang keempat, pengordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan inter terhadap akuntabilitas keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan inter pemerintah lainnya. Yang kelima, inter terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaat aset negara atau daerah. Yang keenam, pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian inter dan tata kelola terhadap instansi atau badan usaha atau badan lainnya, dan program kebijakan pemerintah yang strategis.
Yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, pembinaan kapasitas pengawasan inter pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor. Yang kesembilan, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian inter pemerintah. Yang kesebelas, pembangunan dan pengembangan serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara, kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah. Yang kedua belas, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan bersifat khusus. Untuk membentuk presiden dalam penjelasan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau juga lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Office atau disebut dengan CFO, Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri atau pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Office atau disebut dengan COO untuk suatu di bidang tertentu pemerintah. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab terlaksananya mekanisme check dan balance, serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dan penyelenggaraan tugas pemerintah. Kasus minyak goreng dan mafia yang sulit terungkap. Kelangkaan minyak goreng di berbagai wilayah Indonesia sudah berlangsung setidaknya selama 3 bulan. Namun, selama itu pula pemerintah dan aparat kepolisian belum juga menemukan biang keladinya. Menteri Perdagangan Mendak mengatakan setidaknya ada 3 tersangka mafia minyak goreng yang diduga menjadi biang kerok kenaikan harga serta kelangkaan barang pokok tersebut di pasaran. Kenaikan harga dan langkanya minyak goreng di pasaran lantaran banyaknya pedagang dadakan yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Polisi juga mengaku tak menemukan praktik mafia selama proses pendalaman beberapa waktu terakhir. Yang ditemukan di lapangan cukup banyaknya pedagang dadakan, reseller, dan pelaku usaha yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Jadi sementara ini, temuan kami lebih personal pelaku usaha, bukan mafia minyak goreng, berdasarkan data milik Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI. Pasar minyak goreng di Indonesia hanya dikuasai oleh 5 perusahaan besar saja. Kondisi tersebut tidak pelak menimbulkan monopoli pasar yang dapat berujung pada munculnya sosok mafia bisnis minyak goreng. Hal ini terjadi karena industri minyak goreng dimonopoli oleh 5 perusahaan besar. Dengan adanya monopoli, tentu hal ini sangat terbuka munculnya mafia bisnis minyak goreng. Awalnya stok minyak goreng mulai langka dan harganya pun kian melonjak hingga ke angka Rp40.000. Puncaknya, kelangkaan minyak goreng di pasaran terjadi sejak pemerintah memberikan subsidi dan memberlakukan kebijakan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter pada tanggal 19 Januari lalu. Kenaikan harga minyak goreng lebih dikarenakan harga internasional yang juga naik cukup tajam. Selain itu, faktor yang menyebabkan harga minyak di Indonesia mahal adalah turunnya panen sawit pada semester kedua, sehingga suplai CPO menjadi terbatas dan menyebabkan gangguan pada rantai distribusi industri minyak goreng. Penyebab lain yang menyebabkan naiknya harga minyak goreng yakni adanya kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel seiring dengan penerapan kebijakan B30. Faktor lainnya yaitu gangguan logistik selama pandemi COVID-19 seperti berkurangnya jumlah kontainer dan kapal. Siapa yang menyebabkan minyak goreng langka? Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyelidiki perusahaan yang diduga terlibat kasus mafia minyak goreng.
Tim penyelidik Kejati DKI menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum oleh PT AMJ yang mengekspor minyak goreng sehingga menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Kejati DKI Jakarta menemukan pada Juli 2021 sampai Januari 2022 PT AMJ bersama PT NLT dan PT PDM diduga melakukan ekspor minyak goreng kemasan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebesar 7.247 karton yang terdiri dari kemasan 5 liter, kemasan 2 liter, kemasan 1 liter, dan kemasan 620 ml. Ketiga perusahaan ini terungkap mengekspor 2.184 karton minyak goreng kemasan antara 22 Juli 2021 sampai 21 September 2021 berdasarkan 9 dokumen pemberitahuan ekspor barang PEB. Kemudian dari 6 September 2021 sampai 3 Januari 2002, ketiga perusahaan mengekspor 5.063 minyak goreng kemasan merek tertentu berdasarkan 23 dokumen PEB. Di mana minyak goreng langka, minyak goreng kemasan hingga kini masih sangat langka di Indonesia. Bagaimana cara mengatasi minyak goreng yang langka? Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polri telah membentuk tim untuk fokus melaksanakan pengawasan dan pemantauan terkait distribusi minyak goreng. Pengawasan dilakukan mulai produsen hingga distributor. Satgas Pangan Polri melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan atau Kemendak guna mendorong percepatan realisasi Destination Management Organization atau DMO, khususnya beberapa provinsi yang mengalami defisit minyak goreng. Selanjutnya, Satgas Pangan mendorong dan mengimbau pelaku usaha khususnya industri yang belum mendapatkan alokasi tetap beroperasi, lalu membantu Kemendak membuat pola distribusi DMO, Crude Palm Oil atau CPO, dan RBD Coconut Oil, secara merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada afiliasi industri yang sekaligus eksportir. Helmi menyampaikan Satgas Pangan juga akan menindak pelaku usaha yang menimbun dan menjadi pedagang minyak dadakan, terlebih sengaja menjual di harga eceran tertinggi atau. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.